Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirusmanto dengan NIM 5042167, berasal dari Teles 3B MKS. Regresi linier berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengelolaan data regresi berganda. Yang pertama, input data. Yang kedua, data new. Yang ketiga, klik variabel view atau pada bagian name, ketik x1, x2, y. Pada bagian label, ketika nama masing-masing variabel. Yang keempat, analisis. Yang kelima, regression. Yang keenam, linear. Yang ketujuh, pindahkan variabel y pada kolom dependen dan variabel x pada kolom independen. Kemudian masuk ke perumusan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara pada penelitian. Hipotesis memuat teori dan penelitian terdahulu yang diuji secara empirik. Tujuan hipotesis: langkah untuk memfokuskan masalah untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Kemudian uji hipotesis. Yang pertama, uji T atau parsial, bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas atau x terhadap variabel terikat atau y. Yang kedua, uji F simultan, bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau x terhadap variabel terikat atau y. Uji T, jika nilai sig lebih besar daripada 0,5 atau T dihitung lebih kecil T tabel, maka terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y. Dan jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05 atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y. Perumusan hipotesis. Yang pertama, H1, terdapat pengaruh motivasi atau X1 terhadap prestasi atau Y. Yang kedua, H2, terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. Yang ketiga, H3, terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi atau Y. Kemudian pengujian hipotesis ketiga atau H3. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikasi pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00, lebih besar daripada 0,05, dan nilai F dihitung 23,978 lebih kecil daripada F tabel 4,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Kemudian koefisien determinasi. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R square sebesar 0,842. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.